Hai guys, selamat berjumpa kembali di channel novel populer viral yang keren ini. Sebelum mengikuti kelanjutan kisah Dev atau Chen-Ping yang semakin seru dan mendebarkan ini, mohon bantuan kalian untuk subscribe, like, komen dan share video-video yang ada di channel ini ya. Perlu diketahui bahwa novel Perintah Kaisar Naga ini adalah termasuk kategori novel ongoing. Jadi waktu update dan jumlah bab setiap hari menyesuaikan dengan update dari autornya. Perintah Kaisar Naga bab 3556, 3557, 3558. Sementara itu, di luar keluarga Ye, Seng Jiahui diam-diam mengintai keluarga Seng, Bai Qian, hantu tua Gunung Iblis, dan yang lainnya juga ada di sini. Sekarang mereka menunggu Dev mengirim pesan dan melancarkan serangan. Selama keluarga Ye berada dalam kekacauan, Dev akan memiliki kesempatan untuk menyelamatkan Seng Bushi dari keluarga Ye. Tetapi setelah menunggu seharian penuh, Dev dan Seng Tiantai tidak mengirim pesan apapun, dan mereka tidak terlihat keluar. Paman Long, apakah menurutmu paman keduaku mengkhianati Tuan Chen? Seng Jiahui sangat mengkhawatirkan Dev. Bagaimanapun, Seng Tiantai ingin bergabung dengan aliansi penyegel iblis. Jika orang ini benar-benar mengkhianati Dev, maka Dev akan berada dalam bahaya. Kemungkinan tidak, dia dimanipulasi oleh Tuan Chen. Bukankah kalau dia mengkhianati Tuan Chen, sama saja dia cari mati? Faktanya, Longbo tidak tahu apa yang dia pikirkan, dan dia tidak dapat memahami Seng Tiantai. Ji Yun dan Bai Qian di samping juga sedikit cemas saat ini. Sudah sehari dan tidak ada pergerakan. Ini sedikit tidak normal. Tuan Chen baik-baik saja. Meskipun tidak ada pergerakan sepanjang hari, tidak ada bau perkelahian di keluarga Ye. Bahkan jika keluarga Ye mengetahui identitas Tuan Chen tidak dapat ditangkap dengan mudah. Penatua hantu Gunung Iblis sangat khawatir saat dia melihat Ji Yun dan yang lainnya, jadi dia menghibur mereka. Kalau begitu tunggu saja, jika besok pagi tidak ada kabar, maka kita akan segera masuk, Bai Qian berkata dengan cemas. Saat ini, Bai Qian tidak lagi menganggap Dev sebagai mitra dagang. Dalam setiap kultivasi ganda dengan Dev, Bai Qian diinvestasikan secara emosional, fisik, dan mentalnya, tidak lagi seperti di awal, hanya meningkatkan garis keturunannya. Hanya saja Dev tidak mengetahui bahwa Bai Qian memiliki perasaan padanya. Waktu berlalu menit demi menit, formasi yang dipecahkan oleh Dev dan yang lainnya juga perlahan menghilang. Faktanya, hanya Dev sendiri yang menguraikan formasi tersebut, dan Seng Bushi serta Seng Tiantai hanya menonton. Setelah sehari semalam, formasi itu akhirnya pecah. Saat formasinya rusak, seluruh keluarga Ye langsung diselimuti oleh aura misterius. Segera setelah itu, air di kolam suci mulai mendidih, dan gelembung-gelembung muncul satu demi satu. Warnanya juga berubah dari hijau tua menjadi jernih, namun di kolam suci yang jernih, tidak terlihat apapun di bawah air, seolah-olah ada sesuatu yang menghalangi pandangan Anda. Semua orang di keluarga Ye juga merasakan sesuatu yang aneh dan bergegas keluar ruangan satu demi satu. Ye Liancheng melihat ke arah kolam suci, wajahnya dipenuhi kegembiraan. Hahaha, rusak, formasinya telah rusak. Ye Liancheng tertawa, melompat dan menghilang seketika. Ketika Ye Liancheng muncul di kolam suci dan melihat perubahan di kolam suci, dia sangat bersemangat hingga dia hampir melompat. Tuan Ye, formasinya telah rusak. Seng Tiantai melangkah maju dan berkata pada Ye Liancheng. Oke, seperti yang diharapkan dari keluarga Seng, keluarga paling mahir di seluruh wilayah selatan. Formasinya rusak dalam waktu sesingkat itu, sungguh tidak terduga. Ye Liancheng memuji Seng Tiantai. Tuan Ye, formasinya telah rusak. Apakah menurut Anda dapat membiarkan kakak laki-laki dan keponakan tertua saya kembali ke keluarga Seng? Seng Tiantai bertanya dengan tidak sabar. Selama Seng Bushi dan Seng Jiayu kembali ke keluarga Seng, dia sendiri akan dianggap aman. Jika tidak, akan selalu ada racun di tubuhnya, dan bisa keluar kapan saja. Seng Tiantai selalu bingung. Tuan kedua Seng, jangan khawatir. Sudah kubilang jika formasinya rusak, mereka tidak hanya akan dibiarkan kembali, tapi mereka juga akan diberikan hadiah yang banyak kepada keluarga Sengmu. Ye Liancheng menasihati Seng Tiantai untuk tidak cemas, dan kemudian berkata kepada tetua keluarga Ye, "Tetua, pergi dan undang Tuan Muda, cepatlah." Tetua Agung itu mengangguk, berbalik dan pergi. Setelah beberapa saat, Tetua Agung membawa seseorang, tetapi orang itu terbungkus dalam tas hitam, dan penampilannya tidak terlihat dengan jelas. "Fenger, formasi kolam suci telah rusak. Kamu bisa berendam di kolam suci sesukamu. Jika saatnya tiba, darahmu akan terbentuk kembali, dan kamu tidak lagi harus hidup dalam kegelapan." Ye Liancheng berkata dengan penuh semangat, "Ayah, aku pasti akan bertahan. Jika aku berhasil dalam pelatihan, aku akan menjadikan keluarga Ye kita keluarga paling kuat di seluruh wilayah selatan." Tubuh Ye Feng sedikit gemetar dan dia berkata dengan penuh semangat, "Terlihat dia sudah lama menunggu hari ini."
Oke, ayah percaya padamu, cepat pergi. Ye Liancheng mengangguk dan berkata. Terlihat Ye Feng mengenakan tas hitam dan melompat langsung ke kolam suci. Kolam suci yang menggelegak perlahan menjadi tenang, dan segera tas hitam itu mengapung di atas air, dan tubuh Ye Feng menghilang. Melihat adegan ini, Ye Liancheng tersenyum. Penatua Agung jaga kolam suci itu. Tidak seorang pun diizinkan memasuki kolam suci sebelum Tuan Muda keluar dari air. Jika tidak, dia akan dibunuh tanpa ampun. Ye Liancheng memerintahkan kepada sesepuh agung. Ya, tetua agung itu mengangguk, Tuan Ye, lihat kami. Melihat Ye Liancheng telah selesai menanganinya, Seng Tiantai berencana bertanya kepada Ye Liancheng tentang pembebasan Seng Bushi. Tuan kedua Seng, ayo kita bicara di aula. Ini bukan tempat untuk berbicara. Ye Liancheng memimpin Seng Tiantai dan Dev menuju aula. Seng Bushi juga mengikuti di belakang, dan tidak ada yang mengendalikannya, tetapi Seng Bushi tidak berniat melarikan diri, karena dia tahu bahwa tidak mungkin dia bisa melarikan diri dari keluarga Ye. Setelah tiba di aula, Seng Tiantai tidak sabar untuk berkata, Tuan Ye, menurut Anda apakah saya dapat mengambil kembali kakak laki-laki dan keponakan tertua saya sekarang? Ye Liancheng tidak mengatakan apa-apa tapi seseorang dengan cepat mengantar Seng Jiayu ke atas. Ketika Seng Jiayu melihat Seng Bushi, dia langsung bertanya dengan prihatin, Ayah, kamu baik-baik saja? Iya, saya baik-baik saja. Saat Seng Bushi melihat Seng Jiayu, matanya penuh kekhawatiran. Bagaimanapun, dia adalah putranya, dan Seng Bushi tidak ingin melihat Seng Jiayu menderita. Pada saat ini, Seng Jiayu melihat Seng Tiantai dan Dev, yang telah berubah menjadi tetua kedua, dan tiba-tiba dia mengutuk dengan amarah di matanya, Seng Tiantai, kamu pengkhianat keluarga Seng, nenek moyang keluarga Seng tidak akan pernah membiarkan kamu pergi. Seng Tiantai tidak marah, dan bahkan tidak melihat ke arah Seng Jiayu. Tuan kedua Seng, apakah kamu tidak marah sama sekali ketika kamu dihina seperti ini? Ye Liancheng memandang Seng Tiantai sambil bercanda dan bertanya. Jangan marah, mereka semua anak-anak. Sebagai orang yang lebih tua, saya tidak ingin marah pada mereka. Tuan Ye, saya akan membawanya kembali. Ketika dia sampai di keluarga Seng, saya akan memberinya pendidikan yang baik. Seng Tiantai memiliki senyuman di wajahnya, dan dia benar-benar tidak marah atas omelan Seng Jiayu. Tuan kedua Seng, fondasimu di keluarga Seng belum stabil. Jika kamu mengembalikan kakak laki-laki tertua dan keponakanmu, mereka pasti tidak akan mendengarkanmu. Bukankah keluarga Seng akan berada dalam kekacauan lagi? Ye Liancheng bertanya. Ketika Seng Tiantai mendengar ini, dia merasakan firasat buruk di hatinya. Jadi dia berkata, Tuan Ye, seluruh keluarga Seng sekarang berada di bawah kendali saya. Mereka tidak dapat membuat keributan. Tuan kedua Seng, saya pikir sebaiknya saya menjaga kakak laki-laki tertua dan keponakan Anda untuk sementara waktu. Ketika Anda sudah stabil di keluarga Seng, saya akan membiarkan mereka kembali. Kata Ye Liancheng. Seng Tiantai tertegun, lalu sedikit mengernyit dan berkata, Tuan Ye, Anda berjanji kepada saya bahwa setelah berhasil membuka formasi, Anda akan mengizinkan saya mengambil kembali kakak laki-laki dan keponakan tertua saya. Tapi saya tidak ingin membiarkan mereka pergi sekarang, lalu kenapa? Saya menyarankan Anda untuk kembali ke keluarga Seng sesegera mungkin dan mengabdi pada aliansi penyegel iblis. Jangan khawatir tentang kakak laki-laki tertua dan keponakan Anda. Ye Liancheng sebenarnya curang? Seng Tiantai marah dan menunggu Ye Liancheng berkata, Ye Liancheng, apa maksudmu? Apakah kamu menambah penghinaan pada luka? Saya tidak bermaksud apa-apa. Saya hanya ingin keluarga Seng Anda melayani aliansi penyegel iblis dengan baik. Manfaat Anda akan sangat diperlukan ketika saatnya tiba. Tetapi jika kamu berani mengkhianati aliansi penyegel iblis, maka keluarga Sengmu mungkin tidak perlu ada lagi. Wajah Ye Liancheng menjadi dingin, dan dia benar-benar berbalik melawannya. Ye Liancheng berbalik melawannya begitu cepat sehingga bahkan Seng Tiantai pun sedikit terkejut. Alasan mengapa Ye Liancheng terus meminta keluarga Seng untuk bergabung dengan aliansi penyegel iblis hanya untuk membiarkan keluarga Seng membantu menghancurkan formasi kolam suci. Sekarang formasinya rusak, tidak ada gunanya keluarga Seng lagi baginya. Jadi Ye Liancheng tidak perlu lagi berpura-pura. Sejauh menyangkut kekuatan keluarga Seng, tidak mungkin mereka bisa bersaing dengan keluarga Ye. Dan sekarang keluarga Seng telah bergabung dengan aliansi penyegel iblis dan menyerahkan rahasia sihir mereka, Ye Liancheng tidak takut mereka akan mengingkari janjinya. Kamu, Seng Tiantai sangat marah hingga seluruh tubuhnya gemetar. Matanya penuh rasa tidak percaya dan dia berkata, Ye Liancheng, jangan memaksa orang terlalu keras. Keluarga Seng kami bisa sangat menyesalinya dan tidak jadi bergabung dengan aliansi penyegel iblis. Apakah kamu berani? Ye Liancheng tersenyum dingin, aku memegang rahasia sihir keluarga Sengmu di tanganku. Aku bahkan tahu lokasi perlindungan keluarga Sengmu. Jika kamu berani menarik kembali kata-katamu tidak akan ada lagi Seng keluarga besok. Aku harap kamu tidak impulsif. Kembalilah dan kelola keluarga Seng dengan baik dan layani aliansi penyegel iblis. Saat aku membutuhkanmu, jangan kecewakan aku. Seng Tiantai mengertakkan gigi dan menatap Ye Liancheng, tapi tidak ada yang bisa dia lakukan.
Jika terjadi perkelahian, tidak mungkin dia bisa mengalahkan Ye Liancheng. Jadi begitu, Seng Tiantai menghela nafas tanpa daya, lalu berbalik dan berjalan keluar. Dia takut jika kebuntuan berlanjut, Ye Liancheng tiba-tiba akan menahan mereka, yang akan menimbulkan masalah. Dev segera keluar dari belakang Seng Tiantai, tetapi dalam perjalanan keluar, dia melakukan kontak mata dengan Seng Bushi. Setelah keluar dari rumah Ye, Seng Tiantai berteriak "Ah!" Dia tidak menyangka bahwa setelah dia mencoba yang terbaik untuk bergabung dengan aliansi penyegel iblis dan memimpin keluarga Seng menuju kemakmuran, dia akan berakhir dengan penghinaan seperti itu. Sebelum kamu memiliki kekuatan, menurutmu apakah mungkin untuk naik lebih tinggi di pundak orang lain? Keluarga Ye hanya memanfaatkanmu. Sekarang setelah mereka selesai memanfaatkanmu, mereka bisa memakanmu kapan saja. Dev memandang Seng Tiantai yang marah dan berkata dengan tenang. Seng Tiantai tampak malu dan tidak berkata apa-apa. Sekarang dia akhirnya tahu betapa bodohnya dia karena masih ingin mengandalkan kekuatan aliansi penyegel iblis untuk membuat keluarga Seng makmur. Tepat ketika Dev dan Seng Tiantai keluar dari Yecheng, mereka melihat Seng Jiahui memimpin orang-orang bersiap untuk bergegas ke Yecheng. Sudah lama sekali dan saya belum melihatnya keluar, jadi saya cemas. Tuan Chen, Anda akhirnya keluar. Kami berencana untuk segera menyelamatkan orang. Seng Jiahui melihat Dev keluar, jadi dia berkata dengan gembira. Dev, apa kabar? Apa kamu sudah bertemu Master Seng? Baikian melangkah maju dan bertanya. Iya, saya sudah ketemu. Dev mengangguk. Tuan Chen, apakah ayahku baik-baik saja? Di mana adikku? Setelah mendengar ini, Seng Jiahui bertanya dengan cemas. Semuanya baik-baik saja, tapi Ye Liancheng tidak berniat melepaskan Master Seng. Sepertinya kita tidak punya pilihan selain menyerang dengan paksa. Dev berkata tanpa daya. Jika Seng Bushi dan Seng Jiayu bisa dikeluarkan dari keluarga Ye terlebih dahulu, tidak akan ada masalah. Jika mereka menyerang dengan paksa sekarang, sementara Seng Bushi dan putranya masih di tangan lawan, mereka pasti akan tertahan. Tapi tatapan Dev pada Seng Bushi ketika dia pergi, dia berharap Seng Bushi bisa mengerti maksudnya. Keluarga Seng sendiri lemah, bahkan jika Dev dan yang lainnya ditambahkan, tidak ada kepastian yang mutlak. Jika pihak lain mengancam Seng Bushi, itu akan sangat merepotkan. Tuan Chen, tolong bicara. Kami di keluarga Seng siap bertarung sampai mati. Jika kita tidak bisa menyelamatkan kepala keluarga, tidak ada gunanya hidup untuk kita sebagai anggota keluarga Seng. Kami tidak takut mati, kami akan bertarung dengan keluarga Ye. Longbo berkata dengan tatapan mematikan. Berjuang, bertarung. Semua orang di keluarga Seng mengangkat tangan mereka. Meskipun mereka tidak sekuat keluarga Ye, tidak ada seorang pun dari keluarga Seng yang mundur.